Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Segenap puji serta syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan anugerah yang demikian banyak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan redha atas segala ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Karena sesungguhnya antara mensyukuri dan redha itu adalah hal yang paling penting di dalam pengamalan hidup kita sehari-hari. Syukur itu bermakna kita berterima kasih kepada Allah dari setiap apa yang diberikan Allah kepada kita. Yakinlah bahwa itu yang terbaik yang diberikan Allah. Sedangkan redha itulah tingkat hakikat iman yang sebenarnya. Bahwa hakikat iman itu redha, ikhlas menerima segala takdir dan ketentuan Allah, dan juga dia redha atas apa-apa yang tidak dan belum didapatnya di dalam hidup ini. Jadi redha ini merupakan hakikat iman, yaitu menerima dengan redha apa yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita, sekaligus juga kita redha dengan apa yang belum kita dapat. Apabila ada orang yang tidak redha atas nikmatku, atau orang tidak redha atas ketentuanku, kata Allah, maka silahkanlah ia cari Tuhan yang lain selain aku. Jadi inilah hakikat iman, redha dengan apa yang diberikan Allah. Kalau kita redha maka hati akan tenang. Tapi kalau kita tidak redha, hati tidak tenang dan tidak merubah keadaan sama sekali. Jadi dalam hidup ini bukan harus keadaan itu yang dirubah sebenarnya. Bagaimana keredoan kita terhadap keadaan itu jauh lebih penting. Karena kadang-kadang kita tidak bisa merubah keadaan. Kita tidak bisa merubah keadaan. Yang bisa bagaimana hati kita menanggapi apa yang ada itu. Kalaulah seandainya kita berharap akan menenangkan hati karena kita merubahnya, dan tidak bisa kita rubah keadaan itu, maka kita akan menjadi orang yang kecewa. Karena tidak semua kehidupan ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin dapat anak yang soleh, ternyata berapa banyak orang yang mendapat anak yang salah. Dulu kita bercita-cita ingin jadi pegawai negeri, sampai sekarang kita jadi pegawai ngeri. Ya. Dulu kita membayangkan bahwa kita satu saat akan punya mobil mewah, punya ladang yang luas. Dulu kita bermimpi, ternyata sampai hampir umur kita sudah seperti ini, itu jauh panggang dari api. Kalaulah kita merasa puas ketika kita bisa merubah sesuatu itu dengan keinginan kita, ternyata nggak bisa kita rubah, itu akan membawa kekecewaan. Maka hakikat iman itu, kamu redha. Kamu dulu ingin jadi pegawai negeri, tapi sampai kamu mau mati sampai sekarang kamu nggak dapat itu, kamu redha itu. Dulu kamu bercita-cita, ya, punya anak yang soleh dan soleha, ternyata kamu nggak dapat sampai sekarang. Kamu redha dengan itu. Kalau kita tunggu menenangkan hati kita sampai bisa merubah suasana, kita akan kecewa selama-lamanya. Maka kata Allah, barang siapa orang yang tidak redha dengan ketentuanku, maka carilah Tuhan yang lain selain aku. Masya Allah, kemana mau kita cari, Pak?
Mencari Tuhan selain Allah ini kemana kita mau mencari? Ternyata biarlah keadaan itu begitu apa adanya, tapi kita redo. Itulah hakikat iman. Kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, kita nggak mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kita redo dengan itu. Sebaliknya kita redo dengan apa yang menimpa kita, maka itu kamu mendapatkan hakikat iman. Iman yang sebenar-benarnya itulah dia. Pekerjaan iman banyak. Salat, puasa, zakat, haji dan segala macam yang lain itu adalah perbuatan-perbuatan orang beriman. Banyak macamnya, bersedekah, berinfak, berkata jujur, berbuat baik kepada jiran tetangga, itu perbuatan-perbuatan iman, banyak macamnya. Perbuatan iman itu banyak macamnya, tapi hakikat iman satu, kata Nabi. Pekerjaan iman banyak, hakikat iman cuma satu. Apa itu? Likulli say'in hakikoh, kata Rasulullah. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Dan hakikat iman, engkau redo dengan apa yang menimpamu, dan kamu redo dengan apa yang tidak engkau dapat. Itulah hakikat iman. Berapa banyak orang bisa sholat, berapa banyak orang rajin puasa, berapa banyak orang sudah pergi haji berkali-kali, berapa banyak orang yang sudah umroh pulang balik dalam setahun 4-5 kali, tetapi belum dapat keredoan dalam hatinya, maka dia belum masuk golongan hamba Allah yang sampai kepada hakikat iman. Orang yang mencapai hakikat iman, pasti orang itu mengerjakan amalan-amalan orang beriman. Tetapi belum tentu orang yang mengerjakan pekerjaan orang yang beriman mencapai hakikat iman. Maka bagi kita dikehendaki, selain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iman, juga kita harus sampai kepada hakikat iman. Hakikat iman. Redo. Dapat bini suka merepet, redo. Ini saya ulangi lagi, biasanya orang Jawa itu lebih bisa redo daripada orang lain. Orang Jawa itu selalu untung saja. Matanya dientup tawon, dientup lebah matanya, syukur alhamdulillah. Kok syukur matanya dientup tawon? Syukur cuman sebelah katanya. Enggak dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya syukur yang dientup itu cuman mata. Kalau cuman mata sama kuping katanya. Lah kalau mata sama kuping, syukur masih mata sama kuping. Enggak dientup mulutnya. Kalau yang dientup matanya, mulutnya sama kupingnya, syukur masih hidup. Nah, daripada ketabrak kereta api. Untung terus syukur terus. Itulah orang yang bersyukur, itulah tanda-tanda salah satu tanda orang itu redo dengan apa yang diberikan Allah. Ini yang maunya kita, Pak, redo. Ya. Kalau kita bisa redo dengan sesuatu, maka kita sudah masuk ke dalam surganya Allah. Jadi surganya Allah itu bukan kepada objek yang di luar kita, bukan. Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Apakah rumah Nabi itu mewah? Tidak. Apakah rumah Nabi itu punya kolam renangnya? Tidak. Apakah rumah Nabi itu bertingkat-tingkat? Tidak. Rasa di dalam rumah itu, bukan bentuk rumahnya, rasanya. Makanya dalam ilmu tasawuf juga disebutkan oleh ulama tasawuf, man lam yaju lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan gak akan paham. Ilmu tasawuf ini ilmunya rasa. Bukan ilmu cerita, bukan ilmu baca-baca, bukan. Ilmu rasa. Jadi kalau orang pintar pun gak merasa, gak akan dapat hikmah, fadilah, tasawuf, dia gak dapat. Banyak orang pintar, Pak. Yang pintar itu akal, yang pintar itu otak. Sedangkan tasawuf ini bukan otak tempatnya.
bukan akal tempatnya. Tasawuf itu jiwamu, rasamu, di situ tempatnya. Jadi kalau kamu nggak punya rasa sepintar apapun, kamu nggak akan paham ini ilmu tasawuf. Kamu sekolah sampai S6, S7, sampai S doger, sampai S teler, kalau kamu nggak punya rasa, nggak bakalan. Kamu mau baca buku satu gunung, rumahmu besusun dari ruang tamu sampai dapur sampai WC, buku semua. Tapi kamu nggak punya rasa, nggak bakal dapat tentang tasawuf ini. Nggak bakal dapat. Inilah bedanya. Nah. Bahkan terkadang orang yang dapat ilmu tasawuf ini justru orang yang kelihatannya nggak pintar-pintar banget, tapi dia punya keyakinan. Satu, yang kedua dia punya amalan. Nah, di tasawuf ini kuncinya dua. Yang pertama yakin, yang kedua amalan. Banyak orang punya ilmu tapi keyakinannya tipis, Pak. Maaf. Kalau Qur'annya hafal semua, Pak. Hadisnya jangan tanya. Gurunya, Pak, puluhan mungkin ratusan, Pak. Hebat. Gelarnya, lebih banyak gelarnya daripada namanya, lebih panjang gelarnya daripada namanya. Banyak. Tapi soal yakin, yang mendatangkan yakin apa? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Untuk mendatangkan yakin itu ibadah. Ibadah kepada Allah, baru datang keyakinannya. Kalau sekedar membaca, belum. Amalan. Orang kalau dalam syairnya, pantunnya, coba lihat, begitu banyak orang yang gampang sekali rindu Rasul, rindu Rasul, rindu Rasul. Bagaimana kamu bisa ketemu dengan yang kamu rindukan? Ayo. Ayo. Tapi kalau mulutnya kan gampang mengatakan rindu Rasul, kepingin jumpa Rasul. Cuman rindu, cuman kepingin, tapi nggak mau bertemu. Kenapa? Nggak tahu jalannya bertemu. Angan-angan, nggak ada guna. Kamu cuman angan-angan rindu dengan Rasul. Buktikan angan-anganmu itu. Wujudkan angan-anganmu itu jadi kenyataan. Rindumu kepada Rasul. Dengan cara apa? Ditasawuf. Kalau enggak cuman sekedar semboyan, rindu Rasul, semboyan saja, enggak ada aplikasi. Rindu Rasul, rindu Rasul, rindu Rasul. Cuman sampai semboyan. Lalu bagaimana rindu kepada Rasul? Ya Quran. Kalau rindu, ketemulah, temui Rasulullah. Temui dia. Di mana menemui Rasulullah? Nah, kan itu. Ke makamnya? Oh, enggak. Bukan. Makamnya itu di Madinah itu tempat jasadnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di mana kamu jumpa? Ayo temui beliau. Wa minal laili fatahjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan solat-solatmu. Asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan
Allah tempatkan kamu kepada maqam Muhammad. Maqam Muhammad. Maqam Mahmudah itu maqam Muhammad, tempat Muhammad. Datangi Muhammad di tempatnya. Maka orang yang sholat tahajud itu dinaikkan Allah ke maqam Mahmudah, maqam Muhammad. Bukan makom kuburnya, makom Mahmudah, bukan kuburan Nabi Muhammad, makom Mahmudah. Masuklah ke sana lewat apa? Tahajud. Maka ketika orang tasawuf bertahajud, dia bersama-sama dengan ruhaniyah Rasulullah di situ hadir. Makanya orang tasawuf itu nggak pernah sholat sendiri. Dia senantiasa sholat berjamaah. Baik berjamaah di masjid maupun berjamaah di rumahnya. Nah itu dia. Di masjid sholat subuh berjamaah dengan imam. Di masjid sholat zuhur berjamaah dengan imamnya. Demikian sholat asar dan seterusnya. Di rumah pas tahajud dia berimam juga. Siapa imamnya? Rasulullah. Pas tahajud imamnya Rasulullah. Ya di situ maqam Muhammad. Ya bedalah dengan orang yang sholat tahajudnya sekali-sekali tempo-tempo. Dan sholat tahajudnya kalau ada kepentingan urusan dunia. Contoh, TV hilang, sholat tahajud minta supaya balik. Anak mau testing PNS, sholat tahajud doa supaya lulus PNS. Enggak tiap malam, sekali-sekali tempo-tempo. Apakah salah? Tidak. Tapi bukan itu kalau mau masuk ke maqam Muhammad, bukan. Urusanmu masih urusan dunia yang kamu bawa dalam tahajud, bukan. Yang harus dibawa adalah urusan akhirat. Kalau enggak ya enggak dapat. Seorang istri sholat tahajud kalau suaminya enggak pulang-pulang. Kalau sudah pulang, hilang tahajudnya. Tapi memang Pak, seorang istri itu kalau mau beribadah sunat, dia harus tanya suaminya. Tidak diterima Allah ibadah sunnah seorang istri kalau dikerjakan tidak diizinkan suami, Pak. Itu hebatnya laki-laki nih, Pak. Jadi kalau istri itu mau ibadah sunat, dia mesti tanya sama lakinya. Contoh mau tahajud malam, seorang istri harus tanya, "Bang, nanti malam adek boleh tahajud?" Boleh, kerjakan. Tapi kalau kata suaminya, "Dek, jangan." Kalau dikerjakannya juga nggak ada guna di sisi Allah. Nggak ada guna di sisi Allah. Sama dengan puasa sunat. "Bang, hari Senin adek puasa ya, puasa sunat." Ya kata suami, silakan puasa. Tidak kata suami, jangan puasa. Kalau dia puasa juga nggak ada guna. Tidak diterima Allah. Karena ibadah sunnah seorang istri harus izin suaminya. Itu hebatnya. Itu hebatnya suami ini. Ya. Makanya ditanya juga sama sebagian orang, kenapa laki-laki boleh berpoligami, perempuan tidak boleh? Perempuan kadang-kadang dia merasa nggak adil. Kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh? Ada beberapa masalah. Kenapa laki-laki saja yang dibolehkan poligami, perempuan nggak boleh? Poligami artinya beristri lebih daripada satu. Sedangkan kalau perempuan nggak boleh poliandri. Poliandri bersuami lebih dari satu nggak boleh. Perempuan harus punya satu suami.
kalau laki-laki boleh punya istri sampai 4. Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 3? Kenapa 4? Kenapa enggak 5, 6, 7? Kenapa batasan sampai 4? Mau tak jelaskan malam ini? Kepingin tahu? Kepingin tahu? Kita jelaskan ini. Walaupun menyimpang sedikit dari tasawuf, boleh ya? Nah, mudah-mudahan ada yang mau mempraktekkannya. Kenapa? Kenapa suami boleh punya istri lebih dari 1? Pertama, kalau suami punya istri lebih dari 1, 4 orang istrinya, suaminya 1, ini tetap benihnya 1. Jelas, anak sipolan. Katakan suami ini namanya Anwar, punya istri namanya Sri, Siti, Asni, dan Sisinta misalnya namanya. Semua anak orang ini itu adalah anaknya dari siapa tadi nama laki-lakinya? Anwar. Nah, semua anak Anwar, bin Anwar. Anak Sisinta kemudian perempuan, binti Anwar. Jelas. Tapi coba kalau dibalik, istrinya 1, laki-lakinya 4. Nah, brojol. Nah, bin atau binti apa coba? Coba. Nasab itu begitu penting dalam Islam, Pak. Coba. Nah, itu 1. Kalau lakinya 1, perempuannya 4, nasabnya tetap jelas. Kan gitu. Tapi kalau dibalik, perempuannya 1, lakinya 4, ini nggak tahu pas brojol bin sopo. Iya kan? Nah, ada Adi, ada Andi, ada si Boy, ada si Rijal. Bin apa mau dibuat ini? Mbok nggak ngerti. Nah, repot urusannya. 1, Pak, itu bedanya. Yang kedua, kenapa seorang suami, ini saya jelaskan kalau bisa nggak usah pakai mic lah. Ini keluar Pak Ipang. Aku takut nanti yang meraktekan yang di luar pula. Yang di dalam selo-selo, yang di luar ngerungokno, ya kan, sesok praktek. Nggak apa-apa lah. Nah itu. Yang kedua hikmahnya, kenapa seorang laki-laki boleh istri 2, 3 atau 4? Ternyata itu kebaikan bagi seorang perempuan secara psikologis, secara ilmu jiwa. Perempuan akan semakin sakit hatinya kalau madunya cuma 1. Nek nggak coyot tes. Jadi seorang perempuan kalau punya madu cuma 1, kalau seorang laki-laki kawin 2, madunya cuma 1, istrinya cuma punya madu 1. Istri pertama ini akan sangat kecewa kalau suaminya pergi giliran ke istri yang kedua, sakit hatinya. Tapi kalau suaminya kawin lagi, madunya ada 2, dia berkurang rasa sakitnya. Nggak apa-apa, malam ini dia tempat istri yang ketiga, ada kawan aku, istri kedua kan sama kayak aku. Kalau kita berkawan Pak, menerima rasa sakit, masih kurang rasa sakitnya. Itu psikologis Pak. Psikologis itu, ilmu jiwa itu. Tambah lagi kalau kawin lagi jadi 4, madunya 3, makin lebih lega dia. Alah, nggak apa-apa, malam ini bukan cuma aku sendiri yang kesepian, ada maduku 2 lagi. Nah, itu makanya Allah itu boleh 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kenapa sampai 4 boleh? Karena semakin banyak itu semakin bebannya kurang, cemburunya kurang, Pak. Nah itu, makanya ada prinsip orang mengatakan kawin 1, bini 1 itu masih belajar berbini. Nah, 1 itu belajar beristri. Maka cari 2, kalau 1 belajar, 2 itu kurang ajar. Supaya nggak kurang ajar, cari 1 lagi, 3 wajar.
Wajar. Nah, supaya lebih paten lagi, tambah satu lagi sesuai dengan Quran. 4 sajalah, disempurnakan. Karena ada juga 4 sehat. Nah, 5 sempurna. Nah, maka 4 sajalah. Kalau 1 itu belajar, istri 2 kurang ajar, istri ketiga wajar. Istri punya 4 itu dikejar-kejar. Karena biasanya repot itu membagi kalau udah 4 itu. Ya. Nah, ini Pak, itu hikmahnya. Hikmah ketiga, kenapa boleh laki-laki kawin lebih dari 1, perempuan tidak boleh? Apa hikmah yang ketiga? Hikmah yang ketiga, sesuai dengan survei, manusia akhir zaman ini jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Coba lihat jumlah penduduk Indonesia, mana banyak laki-laki sama perempuan? Perempuan. Penduduk dunia ini dari segi gender, jenis kelamin lebih banyak perempuannya, Pak. Lah kalau seorang laki-laki cuman punya istri 1, kemana nganggur yang lain? Nah, makanya boleh 2, boleh 3. Nah, tapi biasanya bahkan hikmah yang keempat, apalagi seorang istri yang meredoi suaminya kawin lagi, seorang istri yang malah menyuruh, ada pula ini, menyuruh suaminya agar kawin lagi, ini sudah membuat istana di surga. Tapi nek ini tak bilang ke ibu-ibu pengajian, wong ikut teriak-teriak, Pak. Wes Ustaz, enggak duwe. Enggak dua istana nang surga pura popo katanya. Perasaannya enggak mau. Enggak gelem di madu. Padahal madu itu minuman sehat, minuman seger. Pegel-pegel minum madu sehat, pegel-pegel minum madu seger. Tapi perempuan itu satu yang paling dia takut itu adalah madu. Itu dia. Nah, banyak hikmahnya. Tapi kadang-kadang kalau udah sampai ke sini para wanita, wah ini betul-betul enggak bisa, ya. Baik. Nah, inilah yang kita inginkan, bahwa kita beribadah itu mencapai hakikat ibadah. Islam kita sampai kepada hakikat Islam. Iman kita sampai kepada hakikat iman. Yang kebetulan pada malam hari ini kajian kita terkait dengan khusus hakikat iman. Itulah dia. Redho atas ketentuan yang menimpa kita, dan redho atas apa yang belum kita dapat di atas dunia ini. Redho. Kamu akan tenang dengan redho, dan jangan berharap kita akan tenang karena berubahnya situasi. Tidak. Kadang-kadang enggak berubah-ubah sampai kita mati. Keadaan tetap seperti itu. Kalau kamu enggak redho, kamu menyesal sampai mati. Sampai mati penasaran. Jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan penasaran. Jadilah orang yang redho dengan apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang Allah tentukan.